Pemirsa, ada seorang suami di Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur. Inisialnya R, nekat membunuh istrinya sendiri usai ditolak melakukan hubungan badan. Pemirsa, kita lihat inilah R, warga desa Juruandaya, Kecamatan Batu Putih, Kabupaten Sumeneb, Jawa Timur, yang tega membunuh istrinya sendiri. Peristiwa bermula saat R mengajak istrinya melakukan hubungan badan pada 10 September 2024. Namun, sang istri menolak ajakan R dan melontarkan kata-kata kasar terhadap R. Sakit hati usai mendengar kata kasar tersebut, R kemudian mencekik leher korban hingga korban terjatuh. Tak lama setelahnya, R meninggalkan korban dan pergi ke tempat kerja. Namun saat di perjalanan, ia sadar jika handphonenya tertinggal dan kemudian dirinya kembali ke rumah. Usai kembali ke rumah, ia panik karena sang istri sudah tidak bergerak dan diketahui meninggal dunia. Kapolres Sumeneb AKBP Henry Noveri Santoso menjelaskan, untuk menghilangkan jejak pembunuhan yang dilakukan, R berbohong kepada keluarga dan warga bahwa istrinya meninggal dunia karena jatuh saat mengecat rumah. Tersangka R merasa sakit hati kepada istrinya karena sejak 1 bulan yang lalu, korban selalu menolak setiap kali diajak melakukan hubungan badan, sehingga tersangka R juga merasa curiga jika korban memiliki selingkuhan. Tersangka kita terapkan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun. Dan pemirsa, untuk mengetahui perkembangan kasus ini, kami sudah tersambung melalui sambungan Zoom dengan Kasih Humas Polres Sumeneb, AKP Widiarti. Ibu Widya, selamat pagi. Selamat pagi, Mbak. Baik, Bu Widya, terima kasih telah bergabung bersama kami. Kami ingin konfirmasi saat ini status pelaku, apakah sudah tersangka atau seperti apa? Untuk pelaku R sudah ditetapkan sebagai tersangka. Dan saat ini masih ditahan dan diamankan berarti ya Bu ya? Betul sekali, saat ini sudah diamankan di Polres Sumeneb. Bu Widya, bagaimana pengakuan dari pelaku ini? Apakah ini adalah perbuatannya yang pertama atau sebelumnya sudah sering dilakukan terhadap istrinya? Jadi perbuatan itu adalah perbuatan yang pertama dilakukan terhadap istrinya. Karena istrinya diduga mempunyai selingkuhan. Sehingga ketika diajak untuk hubungan suami istri selalu menolak, demikian. Oke, berarti artinya ada pemicu lain ya Bu, selain karena ada penolakan, tapi juga karena ada permasalahan keluarga karena istrinya mempunyai lelaki lain begitu ya Bu? Atau itu dugaan? Itu hanya dugaan. Dugaan dari suaminya. Karena istrinya mempunyai HP secara diam-diam tanpa sepengetahuan dari suaminya. Demikian. Oke. Lalu kemudian, Bu, apakah dari pelaku ini juga sudah punya anak begitu? Dan bagaimana kalau misalnya sudah punya anak, kondisi anaknya saat ini seperti apa? Untuk pelaku sudah mempunyai anak. Untuk anaknya ya kondisi kita dampingi untuk traumanya. Kemudian Ibu Widya, ini modusnya pada saat pelaku ini melakukan tindakan seperti itu kepada sang istri, apa yang dilakukan Bu Widya sampai menimbulkan kematian? Ya, untuk motif dari perbuatan tersangka ini yaitu karena tersangka merasa curiga istrinya punya selingkuhan dengan orang lain. Karena secara sembunyi-sembunyi memiliki HP. Ketika diajak melakukan hubungan suami istri selalu menolak. Sehingga mengakibatkan tersangka hilang kendali. Modusnya bagaimana? Dipukul lalu ditinggal? Tersangka memukul korban di rumahnya kemudian ditinggal. Nah, di tengah perjalanan HP-nya ketinggalan dan mendapati istrinya sudah dalam keadaan meninggal. Baik, Bu Widya, ketika dipukul atau mengalami kekerasan, adakah misalnya bekas-bekas luka yang memang terdeteksi di tubuh korban? Betul sekali.
diketahui ini pada saat jenazah dimakamkan oleh pihak keluarga, kemudian ada tanda-tanda kekerasan di situ, tetapi jenazah itu sudah dimakamkan sudah kurang lebih seminggu lebih. Kemudian dari para keluarga merasa curiga, akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke petugas keamanan, yaitu ke Polres Sumeneb, sehingga dilakukanlah otopsi. Dari hasil otopsi itu diketahui bahwa hasil otopsi menyatakan bahwa ada memar pada leher depan, kemudian memar di lengan, punggung, dan paha. Demikian, Mbak. Baik, Termasuk Ibu Widya. tulang patah. Oh, oke. Jadi tragis ya dan mengenaskan kondisinya. Bu Widya, kalau begini kondisinya, ini ancaman hukuman untuk pelaku ini apa ya Bu Widya? Jadi kita untuk kasus ini, kita terapkan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, atau pasal 338 dan atau pasal 351 ayat 3 KUHP dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Baik, terima kasih Ibu Widya atas konfirmasinya bersama kami di Selamat Pagi Indonesia kali ini dan selamat kembali melanjutkan aktivitas.